NM, Nikita Mirzani, tidak kebal hukum. Kau berurusan sama saya. Kau berurusan sama saya. Kau berurusan sama saya. Saya yakin kau NM, Nikita Mirzani, tidak kebal hukum. Kau berurusan sama saya. NM mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak. Yang kedua, tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara. Kami tegaskan sampai dengan hari ini Pak Rasman masih sebagai pengacara. Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut. Yang ketiga, Pak Rasman dengan kura-kura ninja dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu. Dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya. Dan kemudian teman-teman, itu tadi alat bukti yang kami serahkan. Kemudian si LM atau Loli ini sudah tidak, ya bahasanya sudah seperti katanya sudah tidak gadis lagi. Nah, ini kan membuktikannya sulit, Bapak. Kalau dia misalnya udah nggak gadis lagi, terus siapa yang mau ke gadis lagi? Terus kalau misalnya diperiksa sudah nggak gadis lagi, emang bisa diukur, diperiksa. Bulan lalu Syanu, bulan ini Syanu. Terus kalau orang masuk kamar, apakah dia melakukan itu dalam kamar? Ingat, jadi NM, Anda selama ini merasa bahwa Anda mungkin kuat. Si pengacara yang satu lagi juga, dua-dua kalian bisa hadapi. Karena di balik akal manusia ada rencana Allah yang lebih dasar. Salah satu bukti yang saya akan mematahkan pernyataan dia bahwa selama ini berlindung di balik lemon. Kemarin ini saya sudah rekam, kita sudah ambil tanggalnya dan bulannya. Sholat tahajud guys, bahkan bangun jam 2 atau jam 2 lewat dikit untuk sholat tahajud, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasman si pura-pura ninja yang berulang, yang bau napasnya kayak sampah, yang suka merespon barang ini. Cukup ya. Saudara Gui Rangga SH, Saudara Ardik Putra SH, Saudara Raya SH, dan tim kita Nadia. Tadi saya dipanggil untuk diperiksa sebagai pelapor atau korban terhadap laporan saya kepada saudari NM. Jadi saya sebut saja saudari Nikita Mirzani Mawardi atau pemilik akun Nikita Mirzani. Apa barang bukti yang kami sajikan nanti disampaikan oleh saudara Rahma. Kesamaan penanganan, kesamaan statement. Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurmadewi sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Nurmadewi, dia juga bicara bahwa hari ini di sini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani, dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban. Jadi tolong besok teman-teman media juga omongin, tanyain bagaimana perkembangan kasus laporan Rasman terhadap saudari Nikita Mirzani.
terkait dengan pemilik akun Nikita Mirzani Wardi _172 dan pemilik akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Jadi yang kita laporkan ini pemilik akun, dan akun itu yang kita tahu adalah milik dari saudari Nikita Mirzani. Berarti Kadang-kadang sebentar, tunggu dulu dong, saya ngomong dulu. Oke, lanjut. Dan akun ini kadang-kadang berubah, orang yang ngomong itu jadi Mama Lemon. Kemarin saya lihat sudah ada sarung, sudah seperti pejuang. Yang mungkin pejuang di mana itu saya nggak tahu, ada kacamatanya gitu. Tapi saya menemukan juga bahwa dia langsung. Itu saya minta agar adik saya Nurma Dewi juga omongkan perkembangan kasus ini, karena ini juga dahsyat. Saya yakin, nah ini baru bukan bahasa hukum, pasti jamin, saya yakin kau NM Nikita Mirzani tidak kebal hukum, kau berurusan sama saya. Nah, kemudian tadi juga saya sudah menerima surat dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide. Jadi kami sudah terima laporan, kami sudah buat laporan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Umar Bajide dan tim sudah menerima surat panggilan agar Bapak Umar Bajide juga diperiksa sebagai saksi atau korban. Dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, dan Kanit, saya akan bertarung terhadap sesuatu yang saya yakini benar, maka saya akan tetap melakukan dan memperjuangkan hak saya tersebut untuk sampai diproses di peradilan. Itu dari saya. Silakan dijelaskan, Rahmat, tentang poin dan pasal yang saya laporkan. Silakan. Laporan yang tadi Pak Rasman sampaikan terkait dengan pasal-pasal, itu ada 4 pasal sebenarnya yang memang sebelumnya sudah disampaikan. Ketika kami membuat laporan awal, yaitu tuduhan terhadap Apor atau saudari NM. Itu pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto pasal 45. Itu pasal 45. Perbuatannya adalah seseorang itu dilarang mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Dan kemudian ada pasal jungtonya juga, pasal tambahannya, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu pasal fitnah juga sama gitu. Artinya kemudian postingan yang mana sebenarnya yang kami laporkan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Ini sangat viral sekali. Dan NM mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak. Hal ini justru keliru, karena informasi tentang pajak itu sebagaimana sudah diterangkan Pak Rasman pada preskon sebelumnya, itu berkaitan dengan gedung Rasuna Office Park, bukan kantor hukum Ranlofom atau Pak Rasman secara pribadi. Yang kedua, tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara. Saya pikir ini dirinya sendiri pun tahu kalau itu tidak benar, karena dia sering menyebut Pak Rasman adalah pengacaranya Fadel Bajide. Kan begitu. Artinya ini kan kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri. Kami tegaskan sampai dengan hari ini Pak Rasman masih sebagai pengacara. Bahkan tadi pagi mendampingi Fadel Al-Fajar Bajide. Dan tadi pagi juga mendampingi ataupun sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara kami yang lain, perkara kantor. Dan kemarin di hari Senin
juga masih sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Artinya tidak ada fakta yang menyatakan ataupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Pak Rasman Bas sebagai advokatnya itu dicabut. Baru kemudian Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut. Yang ketiga, dia menyamakan atau mengupload meme Pak Rasman dengan kura-kura ninja dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu. Dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya. Dan kemudian teman-teman itu tadi alat bukti yang kami serahkan. Kemudian ke depan kami sudah mempersiapkan alat bukti saksi, yaitu 2 orang saksi sudah diajukan tadi nama-namanya. Dan kemudian tadi sudah ada perbincangan ahli bahasa dan ahli pidana ITE yang selanjutnya akan diperiksa juga dalam perkara ini. Saya pikir dalam pasal 184 KUHP ada sekitar 5 alat bukti yang pada poin 183 mewajibkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi terduga pelaku tindak pidana. Ini sudah clear. Insya Allah kita sudah punya semua itu dan kita yakin perkara ini akan naik sidik dan juga sampai penetapan tersangka. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga apresiasi Pak Kapolres sudah begitu cepat bereaksi dengan laporan kami. Dan Pak Umar Bajide juga mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa. Dan saya akan informasikan kepada teman-teman semua. Jadi prinsipnya saya dari dulu bilang, Nikita Mirzani, kau tidak kebal hukum. Saya juga tidak kebal hukum. Karena itu, ayo kita bertarung. Saya buktikan bahwa kau saya duga memfitnah, menghina dan melakukan ujaran kebencian kepada saya, dan kau buktikan bahwa kau mengatakan tidak bersalah dalam persoalan ini. Begitu. Ingat, ya, Richard Lee hanya menyebut Karput, dilaporin sama Kartika Putri tersangka. Urusan dia pra peradilan itu urusan lain, itu kan masalah penetapannya, prosedur administrasinya. Kemudian saudari Denis Cariesta mengirim papan bunga ke rumah saya, mengatakan menonton film bokep, pengacara cabul, kemudian diupload di media tersangka. Saya sebagai lawyer mengatakan diduga, bahkan mendampingi seorang perempuan yang bernama Iklim Hakim, bisa diproses. Ini sangat terang benderang. Kalau sampai ini tidak naik sidik dan tersangka, saya pasti akan bereaksi keras. Tapi saya percaya Pak Kapolres, Pak Kasar Eskrim, Kanit, saya lihat cepatnya ini akan tuntas dengan terang benderang. Saya kira begitu. Jadi masalah Malemon tidak Malemon itu nggak masalah bagi kita karena akunnya yang kita sebarkan. Begitu. Si LM atau Loli ini sudah tidak, ya bahasanya sudah seperti katanya sudah tidak gadis lagi. Nah ini kan membuktikannya sulit Bapak. Kalau dia misalnya udah nggak gadis lagi, siapa yang ngambil kegadisannya? Terus kalau misalnya diperiksa sudah nggak gadis lagi, memang bisa diukur, diperiksa. Lalu syanu berani syanu. Terus kalau orang masuk kamar, apakah dia melakukan itu dalam kamar? Ingat kalian kasus Vicky Prasetyo. Dia datang, jelas Angel Elga istrinya, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa ada di situ persetubuhan. Tidak ada di situ yang namanya sperma. Sehingga yang kena siapa? Vicky. Ditahan lagi di kejaksaan karena ada dugaan kekerasan. Vicky itu klien saya. Waktu dia ditahan, baru dia jadi klien saya. Waktu dia pertama ditahan di kejaksaan itu belum. Tapi kita berdiskusi panjang gitu. Sehingga tidak mudah membuktikan itu gitu. Maka saya bilang, kalau sempat Polres Metro Jakarta Selatan tidak hati-hati, ini akan jadi bumerang yang serius. Karena sampai hari ini kami belum melihat bahwa LM Loli dengan NM ibunya
belum pernah duduk sama dan akur. Kalau sudah akur, tidak usah di safe house, bawa aja ke rumah. Dan kami ingin agar bid propam turun supaya kami dapat lihat apakah penyidik ini sudah benar dalam prosesnya, penyelidikannya dan penyidikannya atau tidak. Atau bagaimana posisi ketika LM ke Indonesia. Bagaimana kejadian di bulan Januari, kan yang dilaporkan Januari. Saya heran juga pengacaranya. Pengacaranya ngomong fokus ke Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi di dalam LP-nya Januari. Apa Anda tidak punya barang bukti atau apa gitu? Nah, jadi kalau menurut saya, karena ini satu rangkaian peristiwa, saya bantu Fadel, LM oce-ocehin saya, jadilah laporan polisi 2. Satu dari saya, satu dari Pak Umar. Plus saya dilaporin dan tim hukum oleh Saudari NM di Polda Metro Jaya. Katanya menyebar informasi melanggar undang-undang kependudukan. Ya sudah, kita buktikan aja. Kenapa sih nggak fokus ke kasus Fadel? Nah, kalau saya dorong supaya menikah kalau sudah dewasa, kenapa marah-marah sama saya? Kan saya merasa lebih baik dipersatukan cinta mereka itu. Kalau memang Lolinya masih cinta. Tapi kalau Loli sudah nggak cinta, ya nggak ada masalah. Tapi menurut Fadel, Om, saya yakin, seyakin-yakinnya cinta saya dengan cinta Loli tidak akan pernah berubah. Itu kata dia. Dan dia minta 2 restu. Saya kan nyampein. Kok suruh nikah sama anak saya perempuan. Bagaimana nikah sama perempuan? Terus anak saya sekali masih kecil. Dia belum ngerti cinta. Nah, udah, kamu jangan marah-marah sama saya dong. Terus saya jadi pengacaranya, kalau semua orang pengacara yang bela klien, terus dimarah-marahi pengacaranya, wah gawat kita republik ini. Bubar kita. Kalau begitu yang di samping saya ini semua dikulitin. Wah, ini siapa sebelah kanan Rasman? Ini siapa di sebelah kiri Rasman? Negoi, wah gawat kita. Jadi NM, Anda selama ini merasa bahwa Anda mungkin kuat. Si pengacara yang satu lagi juga, dua-dua kalian saya hadapi. Karena di balik akal manusia ada rencana Allah yang lebih dasar. Demikian, terima kasih. Cukup ya?